Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan update kembali mengenai kondisi yang ada di market kripto secara global. Kita lihat di sini untuk kapitalisasi pasar yang ada di market kripto mengalami koreksi 0,5%, ada di angka 2,58 triliun US dollar teman-teman. Sementara untuk indikator Fear and Greed Index hari ini ada di angka 43 atau netral. Dan kalau kita lihat dominasi Bitcoin hari ini ada di angka 60% teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir dominasi Bitcoin naik 2%, ada di angka 60%, artinya bahwa para trader maupun investor itu masih lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk Bitcoin dibandingkan dalam bentuk altcoin teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk Bitcoin hari ini mengalami kenaikan 0,54%, diperdagangkan di angka 78.103 US dollar teman-teman. Sementara untuk Ethereum kita lihat hari ini naik 0,93%, diperdagangkan di angka 2.335 US dollar teman-teman. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang PP Coin, teman-teman. Jadi, PP Coin hari ini mengalami kenaikan 2,54%. Jadi, secara persentase kenaikannya lebih tinggi dari Bitcoin. Jadi, kalau kita lihat Bitcoin hanya naik sekitar 0,53%, tapi PP naik 2,54%, teman-teman. Coba kita rubah dulu menjadi rupiah, teman-teman, biar kelihatan tidak terlalu besar angkanya. Oke. Jadi kita lihat di sini untuk PP teman-teman hari ini diperdagangkan di angka 0,068 rupiah teman-teman. Jadi kita lihat hari ini naik sekitar 2,57%. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari PP Coin pada hari ini mencapai 28 triliun rupiah. Itu menempati peringkat ke-44 di Coin Market Cap teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk volume transaksi dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi 13%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli PP Coin ini di angka 3,75 triliun rupiah teman-teman. Untuk supply total, supply maksimal, dan supply yang beredar ada di angka 413 triliun koin PP. Kemudian kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi satu tahun yang lalu, tepatnya 10 Desember 2024, PP ini sempat menembus harga 0,4873 rupiah teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,06797 rupiah, itu berarti sedang diskon sekitar 86% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, sekarang kita akan lihat di sini mengapa PP hari ini naik, teman-teman. Jadi PP mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir. Ini sedikit lebih baik dibandingkan Bitcoin yang cenderung mendatar. Dan ini terutama didorong oleh adanya kondisi makro yang mendukung aset beresiko, teman-teman. Jadi kita lihat di sini pasar secara umum sedang dalam kondisi stabil. Jadi Bitcoin naik tipis pada hari ke-9 berturut-turut terjadi aliran masuk ETF di dalam Bitcoin. Jadi permintaan dari institusional ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aset beresiko tinggi, terutama seperti meme coin seperti PP, sehingga PP dapat bergerak naik, teman-teman. Apa artinya ini? Artinya bahwa pergerakan PP ini lebih dipengaruhi oleh pasar kripto yang stabil dan berorientasi resiko, jadi bukan karena adanya faktor internal dari PP itu sendiri, teman-teman. Jadi apa yang harus diperhatikan oleh para investor dan para trader? Jadi yang kita harus perhatikan, teman-teman, kelanjutan aliran masuk ETF ke Bitcoin. Kalau itu stabil, itu akan menjaga kondisi makro tetap mendukung dan juga akan mempengaruhi kenaikan dari harga PP Coin, teman-teman. Kemudian adanya rotasi ringan dan sentimen sosial. Jadi indeks musim altcoin naik 13,51% dalam
seminggu terakhir menandakan adanya rotasi modal awal. Jadi sentimen sosial bersih untuk PP Coin ini sedikit bullish dengan skor 5 setengah 12, 5,12 banding 10 teman-teman. Dengan trader mencatat adanya ascending channel, namun volume perdagangan turun 16% menunjukkan masih adanya kurangnya keyakinan kuat di balik pergerakan ini. Apa artinya ini? Artinya bahwa sentimen dan aliran sektor ini memberikan kontribusi, tetapi volume yang rendah menunjukkan bahwa ini bukan merupakan breakout yang kuat, teman-teman. Kemudian coba kita cek apakah ada berita terbaru tentang perkembangan ekosistem dari PP Coin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, analisis terbaru menunjukkan adanya sentimen pasar yang melemah, teman-teman. Dan harga sempat turun, tapi ini kelihatannya berita tanggal 25 April. Tetapi kalau untuk hari ini, kita lihat nih pada saat video ini saya buat, tanggal 26, kelihatannya untuk sentimen pasar sedikit pulih untuk PP ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk trennya, teman-teman. Wah, ini trennya luar biasa, teman-teman. Jadi, coba kita cek di time frame hari. Oke, untuk di time frame hari, kita lihat secara jangka pendek, ini trennya tren kenaikan kuat. Karena selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selama 7 hari berturut-turut, ini harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Artinya secara jangka pendek, ini trennya masih tren kenaikan kuat, ditambah lagi didorong oleh adanya perpotongan, adanya golden cross di indikator stokastik, teman-teman. Jadi garis biru memotong garis kuning ke atas. Kemudian kita coba lihat untuk technical analysis dari TradingView. Untuk PP ini kita lihat untuk moving average, sinyalnya strong buy, pembelian yang sangat kuat. Kemudian untuk osilator, sinyalnya netral, tapi kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, hari ini sinyalnya adalah buy atau pembelian, teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 12 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian dan hanya 4 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya dengan berbagai informasi yang saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian PP Coin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman lakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.